Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Hayati. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kota Cirebon di jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, kali ini saya akan mengangkat permasalahan siswa mengenai anak tidak mengerjakan tugas atau PR dengan latar belakang bahwa pekerjaan rumah atau PR merupakan kegiatan atau tugas yang diberikan oleh guru pada siswa untuk dikerjakan di rumah. Yang notabene-nya mungkin pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di sekolah itu belum selesai atau belum menemukan titik penyelesaian sehingga harus dibawa ke rumah dan diselesaikan di rumah. PR atau tugas tidak bisa lepas dari kehidupan anak yang masih bersekolah, baik itu di SD maupun ke SMK. Namun di sini lebih difokuskan pada siswa-siswa di SMK. Mengerjakannya adalah sebuah kewajiban bagi anak atau peserta didik karena pada dasarnya mereka semua itu harus menyelesaikan kegiatan pembelajaran di sekolah hanya karena belum selesai, jadi harus dibawa ke rumah atau dikerjakan lagi dan harus dikumpulkan di pelajaran yang pertemuan berikutnya. Seperti itu. Keuntungan mengerjakan PR yang pertama yaitu berlatih mengatur waktu. Siswa akan berpikir kapan waktu yang tepat untuk membuat PR atau tugas sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan lain, terutama kegiatan yang di luar sekolah. Dengan demikian, akan membentuk ilmu manajemen yang bagus, secara tidak langsung menjadi orang yang disiplin. Karena dia dapat membagi waktu, membagi pekerjaan, aktivitas, dan yang lainnya. Yang kedua itu membaca kembali pelajaran. Peserta didik akan kembali mempelajari ilmu sehingga semakin lebih paham. Di mana di sini kebanyakan sangat sulit untuk mengulang pelajaran atau sangat sulit menerima langsung pelajaran di sekolah sehingga diberikan PR dan akan mengulang materi-materi tersebut. Yang ketiga itu memberikan penghargaan kepada diri sendiri, akan merasa bangga bila nilainya bagus dengan usaha sendiri. Dan otomatis dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah atau tugas itu semua pekerjaan yang harusnya selesai di sekolah bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu melatih diri agar rajin. Berlatih mengerjakan PR akan menghilangkan rasa malas, terutama untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu. Nah, yang kelima yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dengan diberikan PR, mau nggak mau, siswa itu akan melaksanakan apa sih sebetulnya yang belum diselesaikan dan bagaimana tanggung jawab yang akan diberikan atau dilaksanakan oleh mereka. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterampilan mengerjakan PR akan mengasah kemampuan siswa dalam menguasai materi yang bersangkutan. Jelas sekali dengan berulang, diulang, dan diulang akan membuat memori itu tertanam sehingga akan hafal dengan materi-materi yang harus dipelajari. Yang ketujuh yaitu belajar mengatasi masalah. PR atau tugas terkadang membantu anak untuk berlatih memecahkan masalah. Jika PR memiliki kesulitan yang tinggi, maka anak akan berusaha mencari jawaban atau persoalan tersebut. Baik itu nanti bertanya pada teman sebayanya, kemudian mencari atau browsing di Google, di internet, atau menanyakan kepada kedua orang tua dan teman-teman yang lainnya. Begitu juga dengan tugas yang diberikan itu, sehingga jawaban-jawabannya dapat terkumpul dan mempunyai literatur banyak. Yang kedelapan, membangun sikap dan berpikir kritis. PR yang dibuat akan membangun peserta didik berpikir dan menemukan jawaban-jawaban terhadap permasalahan serta berupaya untuk menyelesaikannya. Jadi ada keinginan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu merupakan sesuatu yang menanamkan jiwa tanggung jawab. Mengerjakan PR bukan hanya membuat siswa menjadi lebih pintar dan pandai, tetapi juga dapat membuat siswa mendapatkan berbagai macam manfaat sebagaimana yang tersebutkan di atas. Nah, kembali lagi kepada alasan-alasan kenapa peserta didik itu tidak mengerjakan PR atau tugas. Banyak sekali alasannya. Di antaranya yaitu yang pertama, lupa akan tugas itu. Jadi kadang minggu ini ada tugas dari Selasa, tapi minggu depan ketika hari Selasa berikutnya dia nggak bawa dengan alasan tadi ada lupa ada tugas. Kemudian tidak tahu atau karena kemarin tidak hadir,
tidak berusaha untuk menanyakan pada temannya, atau mungkin pura-pura nggak tahu gitu, ada PR atau tugas di minggu sebelumnya. Sudah mengerjakan tetapi buku tertinggal. Itu ada juga indikasi bahwa, dia sebetulnya belum mengerjakan, cuma beralasan mengerjakan, eee, bukunya tertinggal, buku PR-nya tertinggal. Nah, kemudian ada aktivitas lain yang sangat penting, sehingga, melupakan, yang seharusnya dikerjakan hari itu langsung, tapi, nanti saja, seperti itu. Kemudian juga tidak bisa mengerjakan, sehingga dengan, keterbatasan, "Ah, saya tidak bisa mengerjakan," ya sudah, kalau tidak bisa ya sudah, gitu. Itu ada juga yang, beranggapan seperti itu. Kemudian juga, sedang sedih karena musibah sehingga tidak bisa konsentrasi, bisa jadi seperti itu. Jadi alasannya, banyak sekali, yang memang, mengkondisikan keadaannya. Kemudian malas untuk mengerjakan PR, jelas sekali di sini, ada juga yang, "Ah, malas ah, nggak mau ngerjain PR-nya," gitu kan, karena mungkin tidak menemukan apa yang seharusnya dituliskan dalam PR itu, akhirnya, malas untuk mengerjakannya. Kemudian tugasnya terlalu banyak, dengan alasan seperti itu, karena memang setiap mata pelajaran mungkin sudah memberikan tugas, sehingga tugasnya sangat menumpuk. Kemudian ada yang belum jelas saat guru menjelaskan, sehingga pada saat menerangkan, siswa ini ngobrol atau bermain, sehingga ketika harus mengerjakan tugas, dia tidak punya, apa, ilmu yang tadi diajarkan oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Kemudian bukunya dipinjam teman. Nah, dengan alasan seperti itu, "Saya nggak bisa ngerjain PR-nya karena buku saya dipinjam oleh temannya." Itu juga ada alasan yang, dibawa atau dimiliki peserta didik ketika mengerjakan tugas atau, PR. Nah, kemudian upaya-upayanya seperti apa? Beberapa upaya guru agar peserta didik mau mengerjakan PR atau tugas, di antaranya yang pertama, menanamkan manfaat mengerjakan PR atau tugas itu apa. Kemudian mengerjakan PR atau tugas adalah kewajiban peserta didik sebagai salah satu bentuk kebutuhan atau sikap patuh atau attitude terhadap gurunya. Kemudian adanya keterlibatan orang tua, guru mengkomunikasikan kepada orang tua untuk mendukung dan memotivasi anak-anaknya dalam mengerjakan PR. Itu. Dan yang terakhir, memberikan PR adalah bentuk media lain terutama dalam menyampaikan tugas itu diubah menggunakan kata tantangan atau challenge, sehingga siswa memiliki kesenangan dalam mengerjakan PR itu yang diberikan bukan lagi sebagai beban. Jadi kalau, bentuknya PR itu, kerjakan halaman sekian, nomor sekian dan sekian, mungkin akan sesuatu menjadi beban. Tapi kalau kita bentuk, eee, upaya pembentukannya dengan cara memberikan, ibu punya tantangan nih gitu, ibu punya challenge nih, siapa yang selesai mengerjakannya minggu depan kita bahas. Mungkin itu akan berbeda lagi bentuknya seperti, bermain. Nah gitu, seperti itu. Kemudian, eee, kita bisa mengeksplornya, bisa mencobanya, dan dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.